warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Charlotte Aulia Putri. Saya Elsina Siburian. Saya Yola Selina. Saya Daniel Timothy. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang Ruas segitiga, nilai optimum pertidaksamaan ke grafik, dan aturan pencacahan. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, Dan subscribe. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang materi luas segitiga, nilai optimum dari pertidaksamaan ke grafik dan aturan pencacahan, yaitu perkalian. Sekarang langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, jika segitiga ABC dengan sisi A 5 cm, sisi B 7 cm, dan sisi C 8 cm, pertanyaannya, tentukanlah luas segitiga ABC tersebut. Nah, soal ini merupakan materi luas segitiga, teman-teman. Dimana, jika diketahui ketiga sisinya, seperti gambar ini, diketahui ketiga sisi, yaitu sisi B, sisi C, dan sisi A, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah mencari nilai dari setengah keliling, di mana disimbolkan dengan S. Dan dalam mencarinya, kita akan memakai rumus A ditambah B ditambah C per 2, di mana A, B, dan C merupakan sisi yang diketahui. Kemudian, kita dapat mengetahui rumus dari luas segitiga, yaitu akar S dikali S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian soal. Pertama, kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Di sini ada terdapat segitiga ABC, di mana sisi A 5 cm, sisi B 7 cm, dan sisi C 8 cm. Nah, pertama kita cari dulu nih, nilai dari setengah keliling, yang dirumuskan dengan A ditambah B ditambah C per 2. Di mana A 5, B 7, C 8 per 2. 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 20. 20 dibagi 2, 10. Jadi nilai S ialah 10. Kemudian, kita masukkan nilai S ke rumus luas segitiga. Rumusnya yaitu akar S dikali S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Kita masukkan menjadi akar 10 dikali 10 dikurang 5, 10 dikurang 7, dan 10 dikurang 8. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, menjadi akar 10 dikali 5 dikali 3 dikali 2, sehingga totalnya menjadi akar 300. Nah, akar 300 ini dapat kita sederhanakan menjadi akar 100 dikali 3. Nah, akar 100 ini dapat kita kecilkan sehingga hasilnya menjadi 10 akar 3. Jadi, luas segitiga ABC tersebut ialah 10 akar 3 cm². Lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaannya, tentukan nilai maksimum 4x dikurang 3y dari pertidaksamaan 3x tambah 2y kecil dari 12 dan min 4x tambah 8y kecil dari 16 dengan x besar dari 0 dan y besar dari 0. Nah, soal ini merupakan materi pertidaksamaan ke grafik nih. Dan dalam menentukan nilai maksimumnya, terdapat 6 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah yang pertama, tentukan titik potong pada setiap pertidaksamaan. Langkah yang kedua, gambarlah grafik dari titik yang didapat. Yang ketiga, ujilah tiap pertidaksamaan dengan mengambil sembarang titik untuk mengetahui arah arsirannya. Yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian sesuai dengan syarat yang diketahui. Yang kelima, dalam menentukan nilai maksimum, ambillah titik di sekitar dengan menggunakan metode gabungan. Dan yang terakhir, tentukanlah nilai maksimumnya. Sekarang langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini diketahui pertidaksamaan yang pertama 3x tambah 2y kecil dari 12, pertidaksamaan yang kedua min 4x tambah 8y kecil dari 16 dengan dua syarat yaitu x besar dari 0, y besar dari 0. Pertanyaannya kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum untuk 4x dikurang 3y. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita akan menentukan titik potong sumbu X dan Y.
Pertama, kita cari dulu titik potong pada pertidaksamaan yang pertama. Titik potong sumbu X, Y-nya bernilai 0, maka 3X tambah 2 dikali 0 sama dengan 12. 3X, 2 dikali 0 sama dengan 0, berarti 3X tambah 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12, 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan 12 per 3. 12 per 3 itu hasilnya 4, sehingga X sama dengan 4. Lanjut, titik potong sumbu Y, X bernilai 0, sehingga X-nya kita ganti menjadi 0. 3 dikali 0 tambah 2Y sama dengan 12. 3 dikali 0 itu 0, tambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12. 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 12 per 2. Sehingga Y sama dengan 6. Jadi, pertidaksamaan pertama yaitu 3X tambah 2Y kecil dari 12 memiliki dua titik, yaitu 4,0 dan 0,6. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada pertidaksamaan yang kedua. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika pada sumbu X, Y bernilai 0, maka Y-nya kita ganti menjadi 0. Min 4X tambah 8 dikali 0 sama dengan 16. 8 dikali 0 itu 0, menjadi min 4X tambah 0 sama dengan 16. Min 4X sama dengan 16. Min 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan 16 per min 4, sehingga X bernilai min 4. Lanjut, titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. X-nya kita ganti menjadi 0, min 4 dikali 0 tambah 8Y sama dengan 16. Min 4 dikali 0 itu 0, tambah 8Y sama dengan 16. 8Y sama dengan 16. 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 16 per 8, sehingga Y sama dengan 2. Jadi, pertidaksamaan yang kedua, min 4X tambah 8Y kecil dari 16 memiliki dua titik, yaitu min 4,0 dan 0,2. Karena kedua pertidaksamaan memiliki tanda sama dengan, maka kita akan menggambarkan garisnya dengan garis lurus. Kemudian, saya akan mengulangi lagi bahwa pertidaksamaan yang pertama memiliki dua titik, yaitu 4,0 dan 0,6. Dan pertidaksamaan yang kedua, yaitu min 4X tambah 8Y kecil dari 16, memiliki dua titik juga, yaitu min 4,0 dan 0,2. Kemudian, kita gambarkan garisnya sesuai dengan titik yang telah kita ketahui tadi. Nah, persamaan yang pertama, titiknya yang telah kita dapatkan ialah 4,0 dan 0,6. Nah, garisnya seperti ini. Kenapa garis lurus? Karena pertidaksamaan yang pertama memiliki tanda sama dengan, jadi garisnya lurus. Kemudian persamaan yang kedua, titik yang telah kita dapatkan ialah min 4,0 dan 0,2. Gambar garisnya seperti ini merupakan persamaan yang kedua. Lanjut. Kemudian untuk menentukan arsirannya, maka kita akan mengambil sembarang titik, bisa saja titik 0,0, 0,6, 5,6, 6,10, terserah bebas. Tapi di sini saya mengambil titik 0,0 untuk lebih mudah. Persamaan yang pertama, 3X tambah 2Y kecil dari 12. Ambil sembarangan titik, di sini titik yang saya gunakan ialah 0,0. Maka kita ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0. Sehingga 3 dikali 0 tambah 2 dikali 0 kecil dari 12. 3 dikali 0 itu 0, 2 dikali 0 itu 0, berarti 0 tambah 0, 0. 0 kecil dari 12. Pernyataan tersebut benar, sehingga arsirannya mendekati 0. Persamaan yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kita ambil sembarang titik yaitu 0,0. Kita ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0, menjadi min 4 dikali 0 tambah 8 dikali 0, kecil dari 16. Min 4 dikali 0 itu 0, 8 dikali 0 itu 0. 0 tambah 0, 0. Kecil dari 16. Pernyataan tersebut benar, sehingga arah arsirannya mendekati 0.
kita arsir seperti ini, kita arsir ke bawah mendekati titik 0,0. Nah, pada soal diketahui dua syarat, yaitu X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Maka, daerah yang kita arsir adalah daerah yang berada pada kuadran 1. Namun, daerahnya itu merupakan daerah yang harus diarsir oleh kedua garis persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Maka, daerah yang pas dan merupakan himpunan penyelesaian ialah daerah yang ini, teman-teman. Daerah tersebut merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kita udah dapat nih daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan mencari titik di sekitar himpunan penyelesaian yang belum diketahui. Cara mencarinya itu bisa dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, ataupun substitusi. Tapi di sini saya akan menggunakan metode gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Persamaan 1 dan 2 yang saya eliminasi adalah yang Y. Jadi, 3X tambah 2Y sama dengan 12 akan saya kalikan dengan 4. Min 4X tambah 8Y sama dengan 16 akan saya kalikan dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 12X tambah 8Y sama dengan 48. Min 4X tambah 8Y sama dengan 16. Di sini 8Y-nya udah sama, tinggal dicoret aja. Hasilnya menjadi 16X sama dengan 32. 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 32 per 16. Sehingga X-nya adalah 2. Kita udah dapat nilai X-nya, tinggal kita substitusikan saja ke salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang pertama. 3X tambah 2Y sama dengan 12. X-nya kita ganti menjadi 2, sehingga 3 dikali 2 tambah 2Y sama dengan 12. 3 dikali 2 itu 6. 6 tambah 2Y sama dengan 12. 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2Y sama dengan 12 dikurang 6. 2Y sama dengan 6, 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 6 per 2. Sehingga Y-nya adalah 3. Jadi, titik di sekitar daerah himpunan penyelesaian yang belum diketahui adalah titik 2,3. Kita gambarkan titik 2,3 seperti berikut. Setelah kita mendapat titik-titik di sekitar himpunan penyelesaian, maka kita dapat mencari nilai maksimumnya, yaitu nilai maksimum untuk 4X dikurang 3Y. Di sini kita ambil terlebih dahulu salah satu titik, yaitu titik 2,3. 4X dikurang 3Y, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 3, menjadi 4 dikali 2 dikurang 3 dikali 3. 4 dikali 2 itu 8, 3 dikali 3 itu 9, menjadi 8 dikurang 9, hasilnya min 1. Titik yang kedua, 0,2, X-nya 2, Y-nya 3, menjadi 4 dikali 0 dikurang 3 dikali 2. 4 dikali 0 itu 0, 3 dikali 2 itu 6. Hasilnya menjadi min 6. Titik yang terakhir, yaitu titik 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. 4 dikali 4 dikurang 3 dikali 0. 4 dikali 4 itu 16, 3 dikali 0 itu 0. 16 dikurang 0 itu 16. Dari ketiga hasil ini, nilai yang paling besar adalah nilai 16. Sehingga 16 merupakan nilai maksimum untuk pertidaksamaan 3X tambah 2Y kecil dari 12 dan min 4X tambah 8Y kecil dari 16 dengan syarat X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Arni memiliki 5 baju, 3 celana, dan 2 topi yang berbeda-beda warnanya. Arni ingin tampil dengan kombinasi baju, celana, dan topi yang dimilikinya. Pertanyaannya, banyaknya tampilan yang dapat Arni lakukan adalah, dalam mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan rumus dari materi aturan pencacahan, yaitu perkalian. Di mana aturan pencacahan adalah suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Dan aturan perkalian, apabila kejadian yang dilakukan kegiatan 1 dengan cara N1 cara, kegiatan 2 dengan N2 cara, dan seterusnya, hingga kegiatan P dengan NP cara di mana kegiatan itu dilakukan sekaligus atau bisa dilakukan secara bersamaan,
Maka kita dapat menggunakan aturan perkalian dengan rumus N1 dikali N2 dikali seterusnya hingga dikali NP. Di sini diketahui ada 5 baju, 3 celana, dan 2 topi. Kita simbolkan atau kita gambarkan 5 baju. Di sini terdapat 5 baju. Baju yang pertama kita simbolkan dengan B1, baju yang kedua B2, baju yang ketiga B3, baju yang keempat B4, dan baju yang kelima B5. Selanjutnya, terdapat 3 celana. Ada 3 celana, kita simbolkan juga, yaitu dengan C1, C2, dan C3. Dan yang terakhir, 2 topi. Topi yang pertama kita simbolkan dengan T1, dan topi yang kedua kita simbolkan dengan T2. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan diagram pohon ataupun langsung masuk ke perkaliannya. Namun, di sini saya menggunakan diagram pohon terlebih dahulu. Pertama, saya mengambil baju 1 atau baju yang berwarna merah dan dipasangkan dengan celana 1 atau celana hijau. Kemudian, baju 1 dan celana 1 ini dapat kita pasangkan dengan topi 1 ataupun topi yang kedua. Selanjutnya, baju 1 dapat dipasangkan dengan celana putih atau celana 2 dan dapat dipasangkan dengan topi 1 ataupun topi yang kedua. Begitu pula dengan celana 3 atau celana abu-abu. Baju 1 dapat dipasangkan dengan celana 3 dan dapat dipasangkan dengan topi 1 ataupun topi yang kedua. Cara ini dapat kita lakukan pula ke baju yang kedua hingga baju yang kelima. Caranya sama saja seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal dipasangkan ke pilihan yang ada. Hingga banyaknya tampilan yang dapat Arni lakukan ialah sebanyak 30 teman-teman. 30 itu dari mana? Dari banyaknya tampilan yang dapat Arni lakukan. 3 kejadian atau 3 kegiatan ini dapat dilakukan Arni sekaligus. Makanya ia disebut sebagai aturan perkalian. Nah, kalau dengan cara perkalian itu bagaimana? Caranya tinggal mengalihkan saja. Banyaknya jumlah baju, celana, dan topi. Di sini baju ada 5, celana ada 3, topi ada 2. Kita kalikan saja 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 tampilan. Nah, hasil dari perkalian dengan diagram pohon tadi sama kan? Sama-sama 30 tampilan. Jadi, banyaknya tampilan yang dapat Arni lakukan ialah sebanyak 30 tampilan. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.